Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami dengan Axis Breaking News. Dengan saya Rafka Dan saya Ali. Pada hari ini kami akan memberitakan kejadian tentang perselisihan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia terkait Blok Ambalat. Masalah ini dimulai ketika Malaysia merilis peta terbarunya pada tahun 1979 dan memasukkan Blok Ambalat terhadap wilayahnya. Karena dirilisnya peta terbaru ini, Indonesia segera melayangkan protes terhadap Malaysia karena hal ini melanggar kedaulatan wilayah Indonesia. Wilayah yang bersengketa, lokasinya itu berada di timur Pulau Kalimantan dan berada di utara Pulau Sulawesi. Wilayah yang bersengketa juga berbatasan dengan Provinsi Sabah yang berada di Malaysia. Masalah ini muncul karena landasan hukum yang digunakan oleh kedua negara berbeda. Malaysia mengklaim wilayah tersebut sesuai dengan peta pada tahun 1979 yang menarik garis datar dari Pulau Tipadan ke Pulau Bligiten yang dimenangkan oleh mereka pada tahun 2002 di Mahkamah Internasional. Dan Indonesia menolak klaim ini karena Indonesia merupakan negara kepulauan menurut UNCLOS tahun 1982. Indonesia menarik garis pangkal dari pulau-pulau terluar termasuk Pulau Sulawesi yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Ada alasan mengapa Indonesia dan Malaysia melakukan sengketa terkait Blok Ambalat. Blok Ambalat dikenal memiliki tambang minyak dan gas yang sangat penting untuk kedua negara. Masing-masing negara ingin mempertahankan integritas wilayah masing-masing karena Blok Ambalat termasuk ke dalam wilayah mereka sehingga mereka ingin mempertahankan wilayah tersebut. Stop! Jangan lupa, yang ketiga, Blok Ambalat sendiri merupakan wilayah penting bagi kedua negara karena merupakan wilayah pelayaran internasional yang sangat penting. Oh gini guys, jadi pada tahun 2023 Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian batas-batas laut yang berada di utara Pulau Sulawesi. Nah, namun di perjanjian itu tidak membahas batas-batas zona ekonomi eksklusif yang berada di perairan Ambalat atau di Blok Ambalat. Dan hingga saat ini perundingan masih terus dilakukan. Mau kemana? Belum selesai. Setelah 5 insiden yang terjadi, ada loh dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, hubungan bilateral. Sengketa yang sering terjadi menimbulkan ketegangan diplomatik dan protes dari masyarakat sekitar. Yang kedua adalah keamanan. Adanya peningkatan patroli militer dan risiko insiden gesekan kapal perang di perairan tersebut. Yang ketiga adalah ekonomi. Eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut terhambat karena ketidakpastian status hukum. Yang keempat, hubungan luar negeri. Sengketa ini menguji soliditas ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan tanpa intervensi dari pihak luar. Perkenalkan, saya Kaisar sebagai reporter kelompok 1 dan saya di sini bersama Bapak Pak Agus Rendra. Jadi Pak, saya akan menanyakan beberapa isu mengenai sengketa Blok Ambalat ini. Oke, jadi yang pertama, apa pendapat Bapak mengenai sengketa Blok Ambalat di antara daerah Indonesia dan Malaysia? Sengketa Blok Ambalat ini sengketa yang cukup rumit. Kenapa? Karena secara internasional pada tahun 1979 atau 1965 dan 69 Indonesia sudah mengakui itu sebagai wilayah Indonesia. Tapi ternyata 1 tahun kemudian secara sepihak Malaysia tiba-tiba mengakui itu dalam peta barunya sehingga menjadi dianggap sebagai wilayah Malaysia. Kemudian kasus tersebut atau konflik tersebut memanas pada tahun 2005 yang mana terjadi konsensi tentang minyak dari Malaysia sehingga memperkeruh suasana hubungan Indonesia dengan Malaysia. Adapun terkait hal tersebut kita perlu pahami dalam dua situasi. Yang pertama itu adalah secara geopolitik. Ambalat itu termasuk wilayah yang strategis untuk Indonesia dan strategis untuk Malaysia, sehingga tidak heran ketika
berkonflik karena perebutan wilayah tersebut. Tapi yang pasti sebagai bangsa Indonesia, kita harus tetap menjaga keutuhan wilayah Indonesia dengan cara mempertahankannya melalui berbagai cara. Yang paling pertama tentu saja diplomasi dengan jalur-jalur diskusi, kemudian konferensi maupun jalur-jalur halus lainnya. Tapi ketika di masa depan terjadi lagi konflik tersebut, maka Indonesia harus tegas, berani tegas. Kenapa? Karena untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia, kita harus punya kekuatan untuk bisa membuat negara lain itu tidak berani kepada negara kita dan tidak berani menginjak-injak negara kita, termasuk di wilayah Ambalat. Nama saya Iksan Maulana Yusuf dari reporter kelompok 1 dan partner saya. Sekila dari kelas 8 C. Jadi saya mau mempertanyakan jadi apa yang kamu ketahui mengenai sengketa Blok Ambala antara Indonesia dan Malaysia. Jadi kalau dari menurut aku, awalnya itu Blok Ambalat itu milik Indonesia. Namun tiba-tiba Malaysia mengklaim si Blok Ambalat itu. Nah, lanjut pertanyaan kedua. Menurut Sakila, hak terkait Blok Ambalat itu milik siapa dan apa alasannya? Menurut aku, hak atas Blok Ambalat itu milik Indonesia. Karena Indonesia yang pertama kali mengklaim mengenai Blok Ambalat, bukan Malaysia. Sengketa Blok Ambalat adalah perebutan wilayah laut di Laut Sulawesi antara Indonesia dan Malaysia yang dipicu klaim tumpang tindih atas potensi minyak dan gas. Konflik ini bersumber dari perbedaan peta, perbatasan, dan diselesaikan melalui jalur diplomasi guna menjaga stabilitas kawasan.